Oke, teman-teman, video ini kita akan bicara tentang cara memilih atau tips-tips memilih pengacara yang baik dan benar. Akhir-akhir ini lagi rame nih di TV nasional. Ada dua pengacara yang bertarung, ya kan, tuduhan begini begitu. Nah, untuk masyarakat nih, gimana sih cara memilih pengacara baik yang benar agar terhindar dari oknum-oknum pengacara yang nakal, ya, yang sudah terima uang tapi nggak mau kerja, ya, kan tahu sendiri kan di TV nasional ini apa. Oke, yang pertama, ketika kalian datang ke salah seorang pengacara, yang pertama tanyakan dulu kartu tanda advokatnya, itu penting, ya. Dia terdaftar di organisasi mana, bernaung di organisasi mana, ya kan, di bawah naungan DPC mana, itu penting, ya. Masih terdaftar atau tidak, masih aktif atau tidak, nah itu penting, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian curhat masalah hukum kalian, entah itu perdata, pidana, ya, terus kalian sepakat untuk pakai jasanya dia, tanyakan biaya bapak berapa, biaya ibu berapa, ya. Nah itu, biaya misalnya 20 juta. Apakah sudah termasuk uang operasional? Ya, 20 juta ini sampai tingkatan mana? Itu penting. Misalnya, saya pakai jasa pengacara A. Saya akan tanya, Pak, saya mau gugat si B, gitu, di pengadilan negeri misalnya. Sukses fee-nya berapa? Terus biaya operasionalnya Bapak berapa? Ya kan? Biaya pendaftaran perkaranya berapa? Kalau kalah, saya mau banding, sudah termasuk biaya itu atau di luar daripada itu? Itu penting, teman-teman semuanya. Agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti oknum-oknum yang itu. Sedikit-sedikit minta uang, sedikit-sedikit minta uang. Nggak jelas, ini uang untuk apa? Selalu alasannya A, B, C, D, dan E. Jadi klien, waduh, saya ini ada masalah. Dengan begini namanya bukan mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, seperti slogannya ini apa? Pengadaian, ya. Oke, teman-teman, yang ketiga, selalu meminta laporan kinerja hal-hal yang terbaru dalam perkara Anda. Misalnya di dalam proses penyidikan, ya, di kepolisian, di kejaksaan. Misalnya kalian sebagai terlapor atau pelapor, sudah sampai mana ini? Bisa secara tertulis, bisa lewat telepon, bisa chat, ya kan? Nah, begitu juga perdata. Minggu ini agenda sidangnya apa sih, Pak? Minta laporannya. Gimana sih, Pak, sidangnya? Saya boleh hadir nggak, Pak? Boleh kok. Nah, yang terpenting adalah setiap kalian melakukan pembayaran kepada pengacara, buatkan kwitansinya. Nah, apabila kalian tidak puas dengan pelayanan oknum pengacara tersebut, yang mana, ingat ya, yang mana dia diduga melanggar kode etik advokat, ya, bisa kalian laporkan melalui DPC tempat oknum advokat itu bernaung. Nah, itu penting, saudara-saudara. Kenapa? Ketika kalian kecewa dengan pelayanannya, contoh, kalian udah pakai dia nih, sudah bayar, tapi dia nggak kerja, kan bukti kwitansi ini ada. Kalian datang ke DPC organisasi tempat advokat itu bernaung, bikin pengaduan atas nama ini, buktinya ini, perkaranya ini, dalam hal ini dia sudah terima uang tetapi dia tidak bekerja. Sampai detik ini saya tanya kenapa alasannya, kendala apa, selalu alasan A, B, C, D, dan D. Nanti ditindak oleh organisasi yang bersangkutan melalui DPC-nya. Nanti ada sidang kode etiknya. Kode etik advokat itu bisa kalian download di Google, ya. Undang-undang advokat, hal-hal apa saja yang melanggar kode etik. Contoh yang tadi itu, ngambil uang tapi nggak kerja. Yang kedua, menjanjikan perkaranya menang, ternyata kalah. Nggak boleh pengacara atau advokat itu menjanjikan kepada klien, perkara ibu pasti menang begini, nggak boleh, ya kan?
Nah, yang terpenting adalah kalian sebagai klien tentunya sebelum menghadap advokat itu, masalah kalian ini harus dilengkapi dulu bukti-bukti yang kuat, ya kan? Sehingga ketika kalian bercerita dan advokatnya juga paham. Jangan menyembunyikan sesuatu sekecil apapun kepada advokat yang kalian pakai, karena itu implikasinya kepada perkara kalian sendiri. Jadi harus terbuka dan jujur. Nah, pertama itu seperti yang saya jelaskan tadi adalah ada perjanjian via advokatnya minta dibuat sampai tingkatan mana fee ini menyangkut hal-hal apa saja, biaya operasionalnya, pendaftaran perkaranya enggak, ini itu dan itu semuanya harus tertulis ya, buatkan kwitansi. Nah, yang kedua adalah tanya kartu tanda advokatnya. Yang ketiga, minta laporan perkembangannya. Itu saja yang hal-hal yang terpenting, yang sangat mendasar. Nah, lalu kalian jangan lupa di dalam menggunakan jasa advokat, kalian harus betul-betul sabar. Kenapa? Terkadang ada misalnya perkara yang sudah masuk pengadilan. Ditundanya perkara itu bukan karena kesalahan advokatnya. Banyak sekali masyarakat yang salah paham, keliru. Kenapa nih tunda sidang berkali-kali? Terkadang itu ya, pihak lawan ada meminta sidang ditunda karena alasan tertentu. Misalnya minggu ini, hari ini misalnya, seharusnya agendanya saksi, pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Karena saksinya sakit, jadi diminta tunda 1 minggu. Nah, tapi masyarakat berpikir, kenapa ditunda? Begini. Kan seharusnya, nggak boleh. Jadi itulah tadi, komunikasikan perkembangannya bagaimana. Nah, lalu pendaftaran perkara. Pendaftaran perkara saya kasih tahu. Itu pendaftaran perkara, itu pembayarannya melalui bank. Dan ada slipnya. Makanya saya bilang tadi, kalian bayar advokat ini, udah termasuk biaya perkara belum? Kalau belum, ya sudah, kalian bisa bayar sendiri atau melalui pengacara kalian. Tapi ada slipnya, ingat itu, ada slipnya. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Tunggu video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton short saya ya. Yaitu video short itu menyangkut tentang wisata-wisata yang ada di Kota Sorong, di Papua Barat, Papua, khususnya daerah Papua lah. Hal-hal unik yang ada di Papua ini apa saja, keindahan alamnya, pantainya, dan semua yang banyak deh. Oke, sampai jumpa.